Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Pak Aldo. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sebelumnya kalian udah baca-baca kan ya melalui PPT dan juga buku paket kalian dan juga sudah mengerjakan tugasnya, sudah sudah mengerjakan latihan soalnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sifat-sifatnya dan kita akan juga bahas tentang latihan soalnya. Nah, sifat-sifatnya apa aja sih tentang operasi bilangan berpangkat bulat positif? Nah, sifat pertama, apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M tambah N. A bilangan rasional bukan 0 dan M, N bilangan asli. A itu bilangan pokok. Nah, jadi perhatikan dulu dari bilangan pokok A-nya, apakah angkanya sama atau tidak, apakah bilangannya sama atau tidak. Apabila sama, maka A pangkat M kali A pangkat N bisa kita hitung menjadi A pangkat M tambah N. Nah, contohnya, min 3 kita pangkatkan 2, lalu kita kalikan min 3, lalu dipangkat lagi 3. Nah, bilangan pokoknya sama-sama min 3, sehingga pangkatnya bisa langsung kita tambah aja. Min 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan min 3 dipangkatkan 5. Nah, hasilnya adalah negatif 243. Kemudian 2/3 kita pangkatkan 2 dikali 2/3 kita pangkatkan 3. Sama dengan, karena bilangan pokoknya sama 2/3, maka 2/3 itu dipangkatkan dengan 2, kita tambahkan aja dengan 3. Jadi 2/3 pangkat 5 atau hasilnya 2 pangkat 5 32, 3 pangkat 5 243. Jadi 32/243. Ya, pahami dulu 1 2 3 4 5. Lanjut. Sifat kedua, tadi dikali, sekarang dibagi. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan A adalah bilangan rasional bukan 0 dan M, N bilangan asli dengan M lebih besar dari N. Nah, apabila M-nya lebih besar dari N, berarti kita kurangkan saja pangkatnya. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, contoh 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Kita lihat bilangan pokoknya. Nah, bilangan pokoknya itu 2, berarti kan udah sama-sama 2, maka pangkatnya kita lihat 7 dengan 5, berarti kita kurangin aja. Kita kurangkan saja menjadi 2 pangkat 7 kurang 5. Hasilnya ialah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Contoh kedua, negatif 5/2 lalu kita pangkatkan 6 dibagi negatif 5/2 kita pangkatkan 3. Sama dengan negatif 5/2, karena sama-sama bilangan pokoknya negatif 5/2, maka pangkatnya bisa kita kurangi. Jadi 6 kurang 3, negatif 5 pangkat 2, pangkat 6 kurang 3 sama dengan negatif 5/2 pangkat 3. Sama dengan negatif 125 pangkat 8. Pahami dulu 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke sifat yang ketiga. Apabila A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N kurang M. Nah, kebalikan dari tadi, apabila M-nya lebih kecil dari N, angka M-nya lebih kecil daripada N, maka hasilnya ialah 1 per A dipangkatkan N kurang N.
N kurang M. Jadi dibalik. Ini juga nanti akan dibahas tentang sifat bilangan bulat yang negatif sebenarnya. Ini hanya sekilas aja, jadi kita coba lihat aja contohnya. Nah, seperti biasa, bilangan pokoknya diperhatikan dulu. Apabila sama, maka sifat ini bisa kita pakai. Nah, contoh min 6 pangkat 3 dibagi negatif 6 dipangkatkan 5. Nah, 3 dengan 5 kan lebih kecil, 3 lebih kecil dari 5. Maka sama dengan 1 per pangkat min 6, 1 per negatif 6 dipangkatkan dengan 5 dikurang 3. Sama dengan 1 per negatif 6 dipangkatkan 2. Nah, hasilnya ialah 1 per 36. Contoh kedua, negatif 2 per 3 lalu dipangkatkan 2 dibagi negatif 2 per 3 lalu dipangkatkan 3. Sama dengan 1 per, nah karena 2 lebih kecil daripada 3, berarti kita pakai sifat yang tadi. 1 per negatif 2 per 3 lalu kita pangkatkan 3 dikurang 2, dibalik. Yang besar dulu, 3 kurang 2. Sama dengan 1 per negatif 2 per 3 dipangkatkan 1. Hasilnya ialah 1 per negatif 2 per 3. Atau kalau kayak gini bisa dibalik juga, hasilnya jadi negatif 3 per 2. Nanti kita belajar tentang pangkat negatif setelah materi ini, jadi siap-siap aja. Pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sifat keempat, A pangkat M lalu kita pangkatkan N. Hasilnya ialah A dipangkatkan M kali N. Nah, seperti biasa A-nya rasional dan bukan 0. M, N-nya bilangan asli atau bilangan bulat positif ya tadi. Contoh. Nah, 3 pangkat 2 lalu kita pangkatkan 3. Jadi dari pangkat kita pangkatkan lagi. Sehingga 3 pangkat 2 dikali 3. Jadi pangkatnya kita kalikan aja. 2 kali 3. 3 pangkat 6. Kemudian contoh kedua, negatif 2 per 3 dipangkatkan 3. Lalu kita pangkatkan lagi 4. Sehingga negatif 2 per 3 kita pangkatkan lagi jadi 3 kali 4. Karena pangkat ketemu pangkat, jadi kita kalikan 3 kali 4. Sehingga negatif 2 per 3 pangkatnya jadi 12. Pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sifat kelima, A pangkat 0 sama dengan 1. A bilangan rasional bukan 0. Jadi setiap bilangan rasional, bilangan apapun, apabila kita pangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Apapun itu, kalau kita pangkatkan 0, hasilnya ialah 1. Seperti itu. Lanjut ke sifat ke-6. Sifat ke-6, A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B, lalu kita pangkatkan M. Jadi, apabila pangkatnya sama di suatu bilangan, kalau di sini A dengan B pangkatnya sama, nah bisa berlaku sifat ke-6 ini. A kita kalikan B dipangkatkan M. M-nya bilangan asli. Jadi diperhatikan juga ya, pangkatnya harus sama baru berlaku A kali B lalu kita pangkatkan M. Contoh, 2 pangkat 3 kita kalikan 4 pangkat 3. Nah, pangkatnya sama-sama 3 sehingga 2 kali 4 lalu kita pangkatkan 3. Berlaku sifat yang tadi ke-6. Jadi 2 kali 4 lalu kita pangkatkan 3. 2 kali 4 hasilnya 8. Lalu jadi 8 pangkat 3. Yang kedua, 2 per 3 kita pangkatkan 3 dikali 9 per 4 lalu kita pangkatkan 3. Jadi sama-sama pangkat 3 maka bisa bersatu. 2 per 3 kita kalikan jadi 9. 2 per 3 kali 9 per 4. 2 per 3 kali 9 per 4 kita pangkatkan menjadi, dipangkatkan 3. Hasilnya menjadi, nah bisa dicoret, ada yang bisa dicoret. Nah, 9 dengan 3.
9 dengan 3. Jadi sisa 3. 4 dengan 2. 2 di 1. Ini 1. 2 dengan 4 hasilnya jadi 2. Jadi sisanya adalah 3/2. 3/2 dipangkatkan 3. Hasilnya menjadi 3 pangkat 3, 27. 2 pangkat 3, oh harusnya 8 ya. 8. 27/8. Lanjut ke habis sifat-sifatnya, itu sifat terakhir. Kita lanjut ke contoh latihan soal kemarin yang kalian kerjakan. Nah, 1K. Jadi ada 7 pangkat 2 dipangkatkan 3. Lalu kita kalikan 1/7 dipangkatkan 2. Lalu dipangkatkan lagi 3. Jadi sama dengan, nah, 7 dipangkatkan 2 kali 3 kali 1/7. Lalu kita pangkatkan 2 kali 3. Karena pangkat ketemu pangkat. Pangkat kita pangkatkan lagi, berarti sifat ketiga, sifat keempat, jadi 2 kali 3, 6. Yang kedua juga 1/7, 2 dipangkatkan lagi 3, jadi 2 kali 3 juga 6. 7 pangkat 6 dikali 1/7, kita pangkatkan 6. Hasilnya ialah 7 pangkat 6 kali 1 pangkat 6 per 7 pangkat 6. Nah, 1 pangkat 6 hasilnya 1 tetap. Jadi 7 pangkat 6 kita kalikan 1. Nah, ini hasilnya ialah 1 pangkat 6 hasilnya adalah 1. Jadi 7 pangkat 6 kali 1. 7 pangkat 6. Lalu kita bagi juga 7 pangkat 6. Jadi 7 pangkat 6 per 7 pangkat 6 hasilnya ialah 1. Lanjut ke 2J. Kelihatan gini. Kurang gede. Nih. Oke, 2J. Jadi 3/2 kita pangkatkan 3. Lalu kita kalikan 2/5 dipangkatkan 4 per 9/4 dikali 2/5 dipangkatkan 3. Nah, coba kita lihat dulu. Kan udah sama ya, 2/5 ada, 2/5 juga ada di pembilang dan penyebut. Sekarang 3/2 dan 9/4 nih, beda ya. Nah, jadi kita lihat dulu 9/4-nya. Karena 9/4 paling beda gitu di antara yang lain. Nah, kemudian 9/4 itu sama dengan 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. 9 kan 3 pangkat 2. 4 juga 2 pangkat 2. Jadi hasilnya ialah 3/2, lalu kita pangkatkan 2. Kita ubah 9/4-nya menjadi 3/2 dipangkatkan 2. Nah, jadi 3/2 pangkat 3, lalu 2/5 dipangkatkan 4 per 3/2 dipangkatkan 2 kali 2/5 dipangkatkan 3. Nah, karena udah sama ya, 3/2 di bawah penyebut dan pembilangnya sama, 3/2. Lalu 2/5-nya juga sama, pembilangnya 4, pangkatnya yang penyebutnya pangkatnya 3. Jadi kita kurang aja karena dibagi. Jadi 3/2 dipangkatkan dengan 3 kurang 2. Karena udah sama-sama 3/2 dikali 2/5 dipangkatkan 4 kurang 3. Jadi 3/2 dipangkatkan 1 dikali 2/5 dipangkatkan 1. 3 kurang 2, 1, 2/5 pangkat 1. Hasilnya ialah 3/2 dikali 2/5. Nah, 2-nya dicoret. Jadi pembilang penyebut, nah baru bisa dicoret. 3/5 hasilnya. Ayo pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5.
Lanjut ke contoh halaman 15, 2H, 2K. 2H. 8 pangkat 0 kali 7 pangkat 0 dikali 16 per 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi 0 dibagi 4 per 3 dipangkatkan 0 ditambah 3 per 4 pangkat 0. Karena semuanya pangkat 0 tadi, seperti yang sudah kita ketahui, nah hasilnya pasti semuanya 1. Apapun yang kita pangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Bilangan atau angka apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 8 pangkat 0, 1. 7 pangkat 0, 1. 16 per 7, lalu kita pangkatkan 3. Lalu kita pangkatkan lagi 0, hasilnya juga 1. 4 per 3 dipangkatkan 0, 1. Ditambah 3 per 4 pangkat 0, hasilnya juga 1. 1 kali 1 kali 1, 1. 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya ialah 1 per 2. 2H. Lanjut ke 2K. 3 per 4 dipangkatkan 9 dikali 3 per 4 dipangkatkan 7 dibagi 3 per 4 pangkat 6 dipangkatkan lagi 2. Nah, tadi di soalnya itu lihat, bilangan pokoknya sama-sama 3 per 4. 3 per 4, 3 per 4. Berarti kita bisa langsung aja. Kalau kita kali, berarti pangkatnya kita tambah. Kalau dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Pangkat ketemu pangkat, berarti pangkatnya kita kali. Jadi 3 per 4 dipangkatkan 9 dikali 3 per 4 dipangkatkan 7 kita tambahkan. 9 tambah 7 pangkatnya. Lalu kemudian 3 per 4 dipangkatkan 6 lalu dipangkatkan lagi 2 berarti kita kalikan. Jadi pangkatnya 6 dikali 2. Masih sama-sama 3 per 4. Oh, kita hitung dulu ya. 9 tambah 7, 16. 6 kali 2, 12. Jadi sama-sama 3 per 4 lalu dibagi berarti pangkatnya kita kurangi. 3 per 4 dipangkatkan 16 dikurang 12. Hasilnya ialah 3 per 4 dipangkatkan 4. Nah, 3 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4 hasilnya ialah 81 per 256. Yuk, pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya sederhanakan dari min 7 per 4 dipangkatkan 2 lalu dipangkatkan 3 dikali 16 per 35 kita pangkatkan 3 lalu dipangkatkan lagi 2. Nah, negatif 7 per 4 kita pangkatkan 2 lalu dipangkatkan lagi 3, kemudian 16 per 35 dipangkatkan 3 dipangkatkan lagi 2, berarti pangkat ketemu pangkat berarti kita kalikan ya. Negatif 7 per 4 dipangkatkan 2 kali 3, 16 per 35 dipangkatkan 3 kali 2. Kita hitung 2 kali 3, 6. 3 kali 2 juga 6. Nah, karena sama-sama pangkat 6 berarti bisa kita satukan, kita bisa gabungkan. Jadi negatif 7 per 4 nah, sama-sama negatif, sama-sama pangkat 6, jadi kita kalikan 16 per 35. Kemudian kita pangkatkan 6. Nah, ada yang bisa dicoret. Nah, 16 itu kan kita bisa bagi 4 ya. 16 bagi 4 itu sisanya 4. Kemudian 4 jadi 1. Kemudian 35 dengan 7. 35 dibagi 7 hasilnya ialah 5, sedangkan 7 sisanya 1. Sehingga 1 dikali 4, 4. 1 dikali 5, 5. Berarti negatif 4 per 5 kita pangkatkan 6. Negatif 4 per 5 kita pangkatkan 6. Atau bisa juga karena negatifnya kita pangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya ialah 4 per 5 kita pangkatkan 6. Selesai. Yuk, pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, lanjut ke sederhanakan 3/4 dipangkatkan 2, lalu kita kalikan 16/3 dipangkatkan 2 kali 4/3. Kita lihat dulu, pangkatnya itu ada yang sama-sama 2, berarti kita gabungin aja. 3/4 dikali 16/3 dikali 4/3. Nah, kita bisa gabungin 3/4 dengan 16/3, lalu kita kalikan. 3 dengan 3 bisa dicoret jadi 1. 16 bagi 4 hasilnya ialah 4. Nah, 1 kali 4 hasilnya ialah 4. 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya sisanya 4/2 dikalikan 4/3. Nah, berarti karena sama-sama 4, berarti kita tinggal pangkatkan tambahnya. Tambahkan pangkatnya. Jadi 4/2 tambah 3. Hasilnya ialah 4/5. Ya, pahami dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lanjut ke notasi ilmiah. Kemarin ada 4 soal. Nyatakan dalam bentuk biasa 2,38 dikali 10⁻8. Nah, bagaimana caranya? 10⁻8 berapa sih? Berarti tulis aja nolnya ada 8. Jadi 100 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,38 dikali 100 juta. Nah, kita lihat komanya. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma. 2,38, 2 angka di belakang koma. Sehingga kalau kita pindahkan komanya ke belakang, ini yang merah ini, berarti kita coret nolnya 2 di belakang. Jadi, apabila kita kalikan menjadi 238, nolnya sisanya ialah 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya ada 6. Jadi hasilnya 238 juta. Soal kedua, 4,111 dikali 10⁻6. Berarti sama halnya seperti tadi, 4,11, nolnya pangkat 6, berarti nolnya ada 6, 1 juta. Jadi 4,11 dikali 1 juta. Nah, kita pindahkan dulu komanya, ada 3 di belakang koma. Kemudian berarti kita coret nolnya 3 kali. Jadi 4.111.000. Nolnya jadi ada 3, hanya 3. Ya, pahami dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita kebalikannya. Dari suatu angka, dari suatu bilangan, kita akan rubah ke dalam bentuk bakunya atau notasi ilmiahnya. Nah, caranya, misalkan contohnya diameter bumi adalah 12.756.000 meter. Perhatikan dulu pertama, ubah bilangan ke dalam bentuk bilangan antara 1 sampai 10. Nah, jadi dari 12.756.000, angkanya kita ubah dulu dari angka 1 sampai 10. Yang kedua, kemudian hitung ada berapa angka setelah koma untuk menentukan pangkat dari 10. Nah, angka setelah komanya ada berapa? Nah, contoh tadi 12.756. Berarti 12.756.000. Kita ambil angka pertamanya aja, 1. Angka 1 berarti 1,2756. Nah, sekarang angka di belakang 1 ada berapa? Angka di belakang 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti bilangan bakunya atau bentuk baku dari 12.756.000 ialah 1,2756 kali 10 pangkat 7. Jadi itulah notasi ilmiah atau bentuk baku dari 12.756.000. 1,2756 dikali 10 pangkat 7. Pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke soal berikutnya.
Nah, sama juga tadi 1.400.000.000. Jadi kita ambil satu angka di depan, lalu kita lihat ada berapa angka di belakang satunya. Ada 9 angka. Sehingga 1.400.000.000 apabila kita bentuk ke dalam notasi ilmiah ialah 1,4 dikali 10 pangkat 9. Nah, sekian dari penjelasan dari Bapak mengenai sifat-sifat operasi bilangan bulat dan bilangan bulat positif dan notasi ilmiah. Apabila yang belum mengerjakan latihannya, silakan tulis lagi latihan soal ini di buku catatan Anda, catatan kalian ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.